Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama deket rumah. Bahasanya keren banget. Emang tentang apa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak, ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, menarik nih. Di awal sih Pak Ustadz nyuruh kita baca surah Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada suruhan yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu titipan Allah, kata Pak Ustadz. Jadi, kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Kata Pak Ustadz, di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz ngejelasinnya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh gitu. Terus? Pak Ustadz nyontohinnya gini kira-kira. Di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat. Innalillahi. Atau pasar, kalau tidak ada aliran uang alias gak ada pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita lihat surah An-Nisa ayat 29. Bentar, gue coba cari di HP dulu ya. Jadi penasaran juga sih apa artinya. Oh, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustadz. Hah, muamalah? Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dalam jual beli. Apa lagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli, serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti nih. Kalau aliran harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dari dia satu sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Apa yang biasa kamu lakukan jika kamu dapat penghasilan? Mau jalan-jalan? Investasi? Disimpan di bawah bantal? Atau jangan-jangan kamu mau judi aja nih? Eits, sebelum kamu jawab, aku mau kasih tahu nih. Tahu nggak? Sebenarnya semua kekayaan yang ada di bumi ini adalah absolut milik Allah, termasuk penghasilan kita. Pada dasarnya, ekonomi syariah itu mendorong adanya pengendalian harta agar tidak menumpuk dan terus mengalir. Makanya, kita diwajibkan untuk mengelola harta kita, salah satunya dengan berzakat. Tahu nggak? Dari 2,5% harta yang kita keluarkan untuk zakat setiap bulannya akan menjadi pendapatan untuk fakir miskin. Uang tersebut dapat meningkatkan daya beli mereka, sekaligus membantu mereka mendirikan usaha, sehingga roda ekonomi terus berputar. Jadi zakat tidak hanya membersihkan harta, tapi juga mendorong harta kita untuk mengalir ke perniagaan yang halal. Ini nih yang membentuk aliran ekonomi untuk siklus kehidupan masyarakat. Tapi aliran ekonomi bisa tersendat loh dengan adanya riba. Kok bisa? Jadi gini,
Misalnya sudah ada riba atau tambahan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10%, siapa sih yang mau berniaga dengan harapan keuntungan di bawahnya? Jika orang berbondong-bondong melakukan riba, terus siapa yang mau buka usaha? Nah, ini nih yang mematikan perniagaan. Terus selain itu, kita harus menghindari judi ya, karena nggak ada manfaatnya untuk perekonomian. Singkatnya nih, zakat yang kita keluarkan akan menstimulus kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, biar alirannya lebih optimal, kita harus menghindari riba dan juga menghindari judi agar aliran yang optimal tadi jadi lebih bermanfaat karena memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Jadi apa nih keputusan kamu? Mau diapain penghasilannya?